sumber informasi. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Rehan Hafiz dari Prodi Komunikasi semester 4. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, kita masuk dulu ke pendahuluan teman-teman. Jadi perkembangan media sosial ini telah mengubah cara masyarakat memperoleh sebuah informasi ya teman-teman. Yang dimana salah satu platform ini yang banyak digunakan adalah TikTok. Yang awalnya ini adalah tempat media untuk hiburan saja, tapi kini TikTok juga menjadi sumber informasi masyarakat untuk memperoleh contohnya informasi seperti pendidikan, kesehatan, kemudian juga ada pola hidup, kemudian ada teknologi, dan juga bisnis, sampai ke berita-berita terkini yang sedang hangat diperbincangkan. Kemudian untuk kemudahan aksesnya itu kita bisa melihat format video yang sangat singkat teman-teman, singkat, dan juga TikTok itu biasanya langsung ke intinya, isi intinya saja, dan algoritma yang personal membuat banyak pengguna mereka merasa sangat puas dalam memperoleh informasi melalui TikTok tersebut, gitu teman-teman. Oke, waktunya kita masuk apa sih yang dimaksud dengan pengertian kepuasan pengguna. Yap, jadi kepuasan pengguna ini adalah rasa kepuasan, rasa senang, rasa puas, rasa apapun itu yang dirasakan seseorang setelah menggunakan media sosial, karena kebutuhannya itu sudah sangat-sangat terpenuhi. Jadi dalam konteks TikTok, kepuasan pengguna dapat dilihat dari sejauh mana platform tersebut mampu memberikan sebuah informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi pengguna tersebut. Jadi itu mudah dipahami, kemudian juga mudah dicari, dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna TikTok tersebut, teman-teman. Jadi juga kita ketika menggunakan media sosial contohnya TikTok tersebut, kita juga tidak boleh langsung percaya, langsung mengiyakan, langsung menyebar atau menge-share video-video informasi, berita-berita yang sedang hangat nih, karena juga kan di TikTok ada beberapa akun-akun yang tidak bertanggung jawab atas kebohongan mereka, atas keberitaan hoax yang sudah mereka sebar. Jadi sebelum kita menge-share ataupun memberitahukan kepada orang lain melalui handphone, media sosial kita, ataupun secara langsung, kita harus mencari terlebih dahulu sumber-sumber resmi, apakah berita yang ada di akun tersebut itu benar-benar nyata sesuai dengan sumber-sumber yang ada, teman-teman, sumber-sumber yang terpercaya, gitu teman-teman. Kemudian kita masuk ke pengertian TikTok sebagai sumber informasi. Oke, jadi TikTok itu merupakan sebuah platform media sosial yang berbasis video pendek, singkat, dan juga mereka langsung membahas inti ya teman-teman, biasanya yang memungkinkan pengguna ini membuat, membagikan, dan mengakses berbagai jenis konten. Saat ini TikTok tidak hanya digunakan untuk hiburan saja teman-teman, tetapi juga sebagai media penyebaran informasi seperti berita terkini itu tadi, kemudian juga ada tips pendidikan dan juga kesehatan, dan juga atau pembelajaran mungkin, kemudian ada informasi kesehatan, ada juga teknologi dan gadget, kemudian juga bisnis, kemudian juga ada gaya hidup dan pengembangan diri kita atau apapun itu teman-teman. Masih banyak lagi. Untuk landasan teorinya, ini adalah use and gratification theory, yang dimana penelitian mengenai kepuasan pengguna TikTok umumnya menggunakan use and gratification theory yang dikembangkan oleh Elif Katz, kemudian ada J.G. Blumler, dan juga ada Michelle Griffiths. Teori ini menjelaskan bahwa audiens itu bersifat sangat aktif dan dalam memilih media yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Pengguna menggunakan media sosial TikTok ini karena ingin memperoleh suatu yang bermanfaat, memperoleh manfaat tertentu, yang dimana seperti informasi, hiburan, dan juga interaksi sosial atau bahkan pendidikan, teman-teman.
Jadi indikator kepuasan menurut teori use and gratification ini, yang pertama itu ada kebutuhan informasi yang dimana atau yang disebut informasi needs, yang dimana ini adalah memperoleh informasi terbaru dan menambah pengetahuan yang lebih banyak. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan hiburan atau entertainment needs, yang dimana mereka itu bisa mendapatkan hiburan yang sangat menarik dan juga positif pastinya. Dan yang ketiga, kebutuhan identitas pribadi personal atau yang disebut personal identity. Ini artinya adalah memperoleh inspirasi dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Kemudian yang keempat itu ada kebutuhan integrasi dan interaksi sosial atau yang disebut social integration. Artinya memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan orang-orang lain. Gitu teman-teman. Ada pula faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna TikTok. Yang pertama, pastinya kualitas informasi, kualitas video, kualitas konten tersebut, maksudnya adalah visual tersebut. Dan yang kedua itu ada kecepatan memperoleh informasi. Dan yang ketiga itu ada kemudahan penggunaan aplikasi. Ada pula yang keempat, kredibilitas kreator konten. Ada pula yang kelima, relevansi informasi dengan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir ada tampilan video yang sangat menarik. Jadi kalau ketika video kita itu menarik, kreatif dan juga positif, pastinya banyak sekali viewers, penonton-penonton yang tertarik dengan video-video kita itu, teman-teman. Dan untuk kelebihan TikTok sebagai sumber informasi itu pasti informasi disampaikan secara singkat dan mudah, sangat mudah dipahami, apalagi untuk pengguna yang sudah usianya 50-an, 60-an, orang-orang tua gitu kan teman-teman. Jadi bisa memudahkan mereka untuk memahami sebuah informasi. Kemudian juga kontennya sangat beragam, sangat banyak, mudah diakses kapan saja dan di mana saja, memanfaatkan visual dan audio yang sangat menarik. Kemudian juga informasi cepat diperbarui sesuai tren yang ada, teman-teman. Untuk kekurangan sendiri itu informasi belum tentu benar atau telah terverifikasi. Untuk kedua, risikonya itu penyebaran hoax yang aku bilang sebelum tadi dan disinformasi. Untuk yang ketiga itu durasi video yang sangat singkat dapat menyebabkan informasi kurang mendalam, gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah TikTok telah berkembang menjadi salah satu sumber informasi yang banyak dimanfaatkan oleh banyak masyarakat, terutama masyarakat kayak mahasiswa dan juga para orang tua, khususnya generasi muda ya. Tapi teman-teman, berdasarkan use as gratification theory, kepuasan penggunaan muncul ketika TikTok mampu memenuhi kebutuhan informasi, hiburan, kemudian identitas pribadi dan interaksi sosial, meskipun menawarkan kemudahan akses dan penyajian informasi yang menarik. Pengguna tetap perlu bersikap kritis dengan memverifikasi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain agar terhindar dari hoax atau berita bohong dan informasi yang menyesatkan, teman-teman. Sekianlah video singkat yang sudah saya buat hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semua yang menonton. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bisa menghasilkan nilai yang sangat-sangat bagus. Terima kasih dosen pengampu Pak Haryanto telah memberikan tugas ini. Dengan demikian akan mengasah skill-skill saya ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.